Mao Zedong juga dikenali sebagai Mao Zedong, ialah pendiri Partai Komunis Cina. Gerakan komunis telah menginspirasi sejumlah negara lain. Melalui tindakan-tindakannya dan pengedaran luas ide-idenya, Mao membuktikan dirinya sebagai komunis terunggul, salah satu pemimpin politik tentara paling berpengaruh di abad ke-20. Mao lahir pada tahun 1893 sebagai petani kelas atas yang telah memperoleh tanah dan perniagaan di Shaoshan, desa di negeri Hunan. Akibatnya, Mao memiliki masa kecil yang nyaman dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Beliau belajar sejarah dunia, ketentaraan, dan politik. Pada tahun 1921, Mao kembali ke wilayah Hunan sebagai guru. Mao menjadi lebih terlibat dalam politik. Pada tarikh 1 Julai 1921, dia bergabung dengan Marxis di Shanghai untuk membentuk Partai Komunis Cina atau CPC. Pada tahun 1923, CPC bergabung dengan Partai Nasionalis Kuomintang atau KMT. Kerjasama CPC dan KMT runtuh pada tahun 1927 ketika Mao dan Chiang berpendapatan berbeza pada kepentingan Soviet di China. Sokongan kesatuan Soviet ditolak oleh Mao dan Chiang menentang itu. Kedua-dua pemimpin memulakan persaingan mereka untuk menjadi pemimpin tunggal di China. Mao membentuk Tentara Merah dan para pengikutnya memilih dia menjadi Ketua Cina Republik Soviet pada tahun 1931. Tentara Merahnya harus mendapatkan sokongan politik dari para petani dan tentara pengawal pedesaan sebelum mendekati pusat-pusat penduduk. Mao kalah dalam persaingan. Mao memulaikan strateginya ketika Chiang memindahkan pasukannya yang kuat untuk melawan Tentara Merah dalam 4 serangan. Kemudian, pada tahun 1934, Mao dikelilingi oleh pasukan Chiang. Hanya sebuah pelarian yang dapat menyelamatkan pasukannya. Selama 1 tahun, Tentara Merah melarikan diri ke arah barat dan kemudian ke utara, yaitu kubu komunis yang terpencil. Pada akhir perjalanan, yang turut disebut Long March, hanya 20.000 pasukannya yang tersisa. Selain itu, di sepanjang laluan perjalanan, Mao telah meninggalkan kumpulan kawanan setia yang kemudian akan membina sokongan politik. Pada tahun 1937, Mao dan Chiang bersatu menentang perlawanan terhadap Jepun. Mao tetap di wilayah-wilayah utara pedesaan. Tentara Mao melawan Jepun dan memperkuat reputasinya, dan juga melindungi para petani di kawasan luar bandar. Oleh karena itu, pasukannya menjadi lebih kuat. Sementara itu, Chiang menghadapi tentara Jepun yang lebih kuat di daerah perkotaan di selatan. Pasukannya menjadi lebih lemah daripada pasukan Mao. Setelah Perang Dunia Kedua, nasionalis dan komunis kembali berjuang untuk menjadi pemimpin tunggal Cina. Mao dengan kekuasaannya yang lebih kuat mulai menyerang melalui bermacam-macam pertempuran. Akhirnya Mao menang. Pada tahun 1949, Chiang dan beberapa pengikutnya berundur ke Formosa dan membentuk China Nationalist. Pada tarikh 20 Oktober 1949, Republik Rakyat Cina memilih Mao sebagai ketua. Setelah sepenuhnya mengambil alih negara Cina, Mao menjadi lebih kejam terhadap pemilik tanah dan semua orang lain yang menentangnya. Kekejaman Mao telah mengakibatkan 20 juta orang mati karena kelaparan. Mao menetapkan berbagai revolusi untuk memajukan ide-idenya. Beliau juga menghantarkan wakil tentara dan awam untuk menyebarkan ide komunis di seluruh dunia. Buku kecilnya yang berjudul Buku Merah, petikan dari Ketua Mao, menjadi alkitab di negaranya. Mao tidak pernah ragu untuk menggunakan pasukannya untuk menumpas orang-orang yang berlawanan dengan ajaran komunis Cina. Sampai sekarang, banyak orang yang bangga atas keberhasilan Mao memajukan Cina.
Tentu saja ada sebagian orang yang tidak suka dengan pemerintahan Mao. Mereka mulai memberontak. Zedong telah didirikan di berbagai pelosok di Cina. Tujuannya ialah untuk memperingati jasa-jasa Mao Zedong. Peraturannya dari tahun 1949 hingga kematiannya pada usia 83 tahun di Beijing masih tetap kuat. Mao Zedong telah membuat tanda yang tak terhapuskan dengan mendapatkan kekuasaan atas negara terhebat di dunia.